Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Zalkun. Habib, apakah yang dikatakan Rasulullah di dalam mimpi seseorang itu termasuk hadis? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam riwayat yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaghdha fa inna syaitan la yatamatsalu bih. Siapa yang bermimpi melihat aku di dalam tidurnya, niscaya dia akan melihat aku dalam keadaan nyata karena syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari meriwayatkan Muhammad bin Sirin yang terkenal sebagai ahli tafsir mimpi, ketika ada seseorang datang bertanya kepada beliau atau menyatakan pernyataan inni ra'aitun nabiyya fil manam, saya melihat nabi di dalam mimpi, maka Muhammad bin Sirin tidak langsung mempercayai hal itu, tidak langsung menerima informasi tersebut. Beliau bertanya kembali kepada orang yang mengaku bermimpi Nabi, Sifli, ceritakanlah bagaimana sih ciri-ciri fisiknya Nabi Muhammad SAW. Ternyata ketika disampaikan ciri-ciri fisiknya tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan dalam riwayat-riwayat hadis, maka beliau mengatakan lam tarahu, engkau tidak melihat Nabi dalam mimpi tersebut. Artinya tidak mudah bagi orang bisa bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW. Bisa dibuktikan dengan ciri-ciri fisik yang sesuai dengan riwayat-riwayat yang disampaikan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Adapun mimpi yang dilihat wujud Nabi dalam mimpi tersebut, jika benar itu adalah Nabi sesuai dengan ciri-ciri fisiknya, maka mimpi tersebut berasal dari ilhamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu nikmat terbesar. Di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Hasan Muhammad berjudul Kaifiyatul Wusul li Ru'yati Sayyidir Rasul, disebutkan bahwa mimpi melihat Nabi tidak berasal dari syaitan dan tidak berasal dari imajinasi seseorang, tapi itu anugerah yang Allah berikan dan benar-benar dia melihat Nabi Muhammad SAW lewat mimpinya. Sehingga jika kita tarik maknanya ke dalam pengertian ulama-ulama hadis, yang mengartikan hadis Nabi adalah ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapannya, perbuatannya, sifatnya, ketetapannya, maka itu adalah disebut dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan sebagai hadis. Namun berbeda dengan hadis yang ketika Nabi sampaikan di saat beliau hidup dengan hadis yang didapatkan lewat mimpi. Itu berbeda. Hadis yang Nabi sampaikan di saat beliau masih hidup itu dijadikan hukum, syariat, dijadikan rujukan di dalam seluruh masalah agama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, beliau mengatakan mimpinya para nabi itulah mimpi yang bisa dijadikan hukum. Adapun mimpi selain dari para nabi tidak bisa dijadikan hukum syariat. Karena Ibnu Abbas mengatakan ru'yatul anbiya wahyun, mimpinya para nabi wahyu. Sedangkan syariat atau hukum syariat harus berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi selain dari para nabi itu bisa kita amalkan jika kita mimpi melihat Nabi dan Nabi memerintahkan sesuatu amalan yang sesuai dengan syariat, maka bisa kita amalkan daripada perintah Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi tersebut. Namun jika perintah itu bertentangan, dan itu tidak mungkin, perintah di saat Nabi hidup dan di saat Nabi telah meninggal lewat mimpi terjadi kontradiktif, maka tidak mungkin itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Semua perintah dari Nabi baik di saat beliau hidup ataupun lewat mimpi, maka itu adalah satu kesatuan yang sama karena bersumber dari wahyu. Sehingga mimpi-mimpi yang boleh kita amalkan jika kita bertemu Nabi Muhammad SAW dalam mimpi, yaitu tentang bisyarah, kabar gembira, nadhira, peringatan, at-targhib, motivasi amal baik, at-tarhib, dan juga peringatan-peringatan, maka mimpi seperti ini bisa kita amalkan.
Adapun mimpi amalan-amalan tertentu, jika tidak bertentangan dengan hukum syariat dan isinya adalah satu kebaikan, maka bisa diamalkan, namun ada baiknya dia sembunyikan amalan tersebut khusus untuk dirinya, tidak dipublikasikan, sehingga khawatir memunculkan muskilah, masalah dan fitnah. Adapun dalil yang membolehkan kita mengamalkan daripada mimpi baik kita, yaitu disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab Ar-Ruh. Di masa khilafah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau mengamalkan wasiat dari sahabat yang sudah meninggal. Lewat mimpi wasiat tersebut beliau dapatkan dan beliau amalkan di saat beliau bangun dari tidurnya. Wasiat dari seorang sahabat bernama Thabit bin Qais, dan dilaksanakan wasiat tersebut oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang beliau dapatkan wasiat tersebut lewat mimpi. Nah, jadi kesimpulannya bahwa hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi, kita benar-benar bertemu Nabi lewat alam mimpi, juga disebut hadis, namun tidak bisa dijadikan sebagai al-ahkam syariah, hukum syariat. Nah.